Selamat malam, teman-teman. Malam ini aku ingin menceritakan sebuah kisah yang diceritakan seorang bapak sudah umur sekitar 65 tahun. Cerita ini terjadi antara tahun 1970-an atau 1971. Kita sebut nama bapak ini dengan panggilan Igun, karena panggilan kecil dia saat itu adalah Igun. Si Igun, dia lahir di Magetan, Jawa Timur. Pada tahun itu, 1970, keluarga Igun mengikuti program pemerintah, yaitu transmigrasi keluar Pulau Jawa. Seperti keluarga-keluarga Jawa yang lainnya, mereka menuju ke suatu pulau, yaitu Pulau Sumatera, lebih tepatnya di daerah Lampung Tengah. Di sana, para keluarga transmigrasi dari Jawa ini menempati sebuah kawasan yang dekat dengan hutan, tapi kondisinya masih berupa rawa dan ladang-ladang yang bisa ditanam. Perkampungan itu yang ditempati para keluarga Jawa itu sering disebut Kampung Jawa. Pada saat itu, tahun 1971, jarak antar rumah di sana sekitar 50 meter baru ketemu dengan rumah lagi. Jadi antar tetangga itu berjarak lumayan jauh. Mereka dikasih sebidang tanah yang bisa mereka tanami dan mereka olah untuk keperluan sehari-hari. Pada suatu ketika di pagi hari, seperti biasanya, Igun beserta teman-teman sebayanya mereka bermain. Ada sekitar 6 anak kecil yang bermain di sana. Mereka bermain petak umpet, berlarian, main kayu, main bola. Hingga menjelang siang hari, sekitar jam 10, jam 11 siang, mereka memutuskan untuk memancing. Lalu berangkatlah mereka mengambil alat pancing mereka menuju ke sebuah rawa. Yang rawa itu ada di tepi hutan dengan jarak yang lumayan jauh, hampir 1 kilometer dari area perkampungan itu. Igun beserta teman-temannya mulai memancing di situ dengan suasana rawa yang cukup sunyi, hanya terdengar suara angin dan juga cuitan burung-burung dan hewan-hewan kecil di sekitar. Di seberang rawa itu, di sana terdapat berjajar beberapa pohon tepi hutan yang ada di depan. Igun kecil duduk di atas sebuah batu di tepi rawa yang agak menjorok ke dalam air. Dia memancing di situ. Sementara teman-temannya ada di sebelah kanan dia dengan jarak yang agak lumayan jauh, sekitar 5-10 meter. Igun memulai memancing, melemparkan umpannya 1 kali hingga dia mendapatkan 1 ikan, strike 1. Dia taruh ikan itu ke dalam embernya, dia lempar lagi umpannya, dan dia mendapatkan ikan lagi, hingga berjumlah total 7 ikan yang dia dapatkan. Hingga suatu saat, teman mereka meneriaki Igun untuk mengajak pulang. "Igun, ayo pulang, ini sudah siang." Tapi Igun tidak merespon teriakan teman mereka. Igun hanya terus memancing dengan asik hingga dia sadar bahwa temannya sudah meninggalkan dia. Dia menoleh ke kanan, lalu menoleh ke kiri. Tidak ada siapapun di situ.
Dia sendirian di rawa itu. Hingga suatu ketika tiba-tiba situasi menjadi sangat sunyi. Angin berhenti bertiup, menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara cuitan-cuitan burung di sekitar situ, ataupun suara-suara hewan kecil dan serangga di situ. Suasana sangat sunyi. Igun sadar saat itu sudah tengah hari, karena matahari berada tepat di atas kepalanya, dan siang itu sangatlah terik. Anehnya di situ, tatapan Igun tertarik untuk melihat ke arah hutan di depannya. Tepat di depannya, di antara pohon-pohon itu, Igun melihat sesosok bayangan manusia. Semakin lama dia memperhatikan sosok bayangan itu, semakin lekat matanya memperlihat bayangan itu, semakin jelas bentuk bayangan itu. Dia adalah seorang perempuan. Perempuan yang membelakangi dia dengan rambut panjang hitam yang terurai, memakai sebuah baju jarit yang dililitkan sebatas paha, atau orang Jawa menyebutnya sebuah kemben. Lama dia memperhatikan perempuan itu. Siapa perempuan itu? Semakin lekat dia melihat sosok perempuan itu, dia baru menyadari bahwa ada yang aneh pada sosok itu. Dia melihat kulitnya seperti kemerah-merahan, tidak coklat ataupun putih seperti orang biasanya. Tiba-tiba kepala perempuan itu berputar menoleh ke arah Igun dengan pelan, lalu menoleh 180 derajat menatap mata Igun langsung, tanpa menggerakkan badan. Kepalanya berputar seperti patah ke belakang. Igun tersentak ke belakang. Dia kaget. Dia terjatuh dari batu di pinggir rawa itu. Lalu dia berteriak dan menangis, berlari ke belakang untuk kembali ke rumah. Berlari kencang dia meninggalkan pancing dan ikan 7 ekor yang sudah dia tangkap. Menerjang semua semak belukar, alang-alang, apapun di situ dia terjang untuk dia segera dapat sampai di rumahnya. Sesampainya di rumah, Ibu Igun ada di depan rumah, sedang membersihkan halaman. Menyapa Igun, "Igun, dari mana kau?" Igun tidak menjawab. Igun langsung masuk ke kamar, meringkuk di pojok kamar itu, dan terus menangis sesenggukan. Melihat kondisi anaknya, ibunya langsung masuk kamar dan menanyai Igun apa yang terjadi. "Kamu kenapa, nak? Kamu dari mana? Ini sudah siang." Igun hanya terdiam, tidak menjawab, dan hanya terus menangis. Hingga sore hari, Igun tetap menangis di kamarnya dengan sesenggukan. Dia tidak makan, tidak minum, tidak bicara kepada orang tuanya. Saat sore tiba, ayahnya dari ladang pulang dan diberitahu oleh ibunya bahwa keadaan anaknya seperti itu. Lalu ayah menengok Igun di kamarnya, memeriksa suhu badan Igun, dan ternyata Igun demam saat itu juga. Panas tinggi, yang sangat panas. Igun terdiam di kamar itu seperti menggigil dan menangis, tapi badannya sangat panas. Kemudian ayah Igun keluar menuju tetangganya yang sebelah untuk menanyakan apa yang terjadi kepada anaknya hingga seperti itu. Kemudian datanglah beberapa bapak-bapak menuju ke rumah Igun untuk melihat kondisi Igun. Dan ada salah satu
yang bicara kepada bapaknya Igun bahwa Igun itu mengalami yang namanya sawanen. Dalam bahasa Jawa, sawanen itu disebut trauma ketika atau setelah melihat penampakan sosok makhluk halus atau gaib. Kemungkinan sosok makhluk halus yang dilihat Igun itu adalah Onggo Inggi. Orang Jawa menyebutnya hantu itu seperti itu. Dia muncul di tengah hari, menakuti anak-anak kecil pada masa itu. Lalu apa yang harus dilakukan untuk demamnya Igun? Si bapak itu tadi, tetangganya bapaknya Igun, menyarankan untuk memberikan ramuan yang dibuat dari daun godong kates gantung yang ditumbuk halus, kemudian dikasih air sedikit dan dipaksakan untuk dimakan oleh Igun. Saat itu juga bapaknya Igun langsung mencari daun kates gantung itu untuk ditumbuk halus dan dimakankan kepada anaknya. Dengan sedikit terpaksa Igun harus menelan ramuan itu. Hanya sedikit saja, cuma 2 sendok ramuan itu ditelan oleh Igun kecil dengan rasa yang sangat pahit. Lalu Igun diberikan minuman penawar untuk rasa pahit itu dari rebusan gula aren yang dibuatkan oleh ibunya untuk mengurangi rasa pahit itu. Setelah itu Igun bisa berhenti menangis dan dia tertidur malam itu. Keesokan paginya, ajaibnya, demam Igun sudah normal. Dia tidak merasakan menggigil dan suhu badannya tidak panas lagi. Pagi itu Igun menceritakan kepada bapaknya kejadian apa yang dialami di rawa kemarin siang. Dari situ ibunya memberi nasihat kepada Igun untuk jangan pernah lagi kamu bermain-main siang hari tengah terik matahari, atau kalau orang Jawa menyebutnya beduk. Beduk-beduk kowe kudu mulih le, aja dolan wae. Mulai dari itu Igun tidak pernah berani lagi bermain ke rawa itu sampai siang hari. Begitulah tadi kisah dari Bapak Igun yang diceritakan kepada saya. Saya ketemu Pak Igun ketika saya pulang ke Magetan, ke desa. Dia bercerita seperti itu, masa kecilnya dia transmigrasi ke Pulau Sumatera di Lampung Tengah. Kemudian Pak Igun pindah kembali ke Jawa dan menempati rumahnya yang dulu di Magetan sampai sekarang. Terima kasih untuk teman-teman yang melihat video ini sampai selesai. Terima kasih yang kasih like, kasih komen. Mohon maaf kalau video yang saya buat masih kualitasnya jelek. Ada salah-salah kata, ada penceritaan yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya masih belajar. Untuk itu terus dukung saya. Subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu jaga kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana. Terima kasih, selamat malam.